shinny to the shoulders. There's the jab from Campbell. Let's get some more in the handles. Jab goes over the amateurs. So gutsy. Each challenger and always dangerous, former IBF heavyweight champion of the world, Ipswich, England. He is undefeated with 20 wins. He has one draw. Daniel Dynamite Dubois. Sepuluh detik pertama Daniel Dubois sudah jatuh. Seluruh arena Manchester meledak. Orang-orang berpikir malam itu akan menjadi malam kehancuran Dubois. Tapi mereka salah. Karena setelah knockdown brutal itu, yang terjadi berikutnya bukan lagi pertandingan tinju biasa. Ini perang, darah, pukulan, dan pertarungan yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Fabio Wardley bertarung seperti monster. Tetapi Daniel Dubois, dia datang untuk mengambil semuanya. Sabuk, harga diri, dan mungkin jiwa seorang juara. Selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini kita akan membahas pertarungan yang disebut banyak orang sebagai salah satu duel heavyweight paling brutal tahun ini. Daniel Dubois berhasil menghentikan Fabio Wardley di ronde ke-11 setelah perang berdarah yang membuat satu arena terdiam. Pertarungan ini sebenarnya sudah terasa panas bahkan sebelum bel berbunyi. Fabio Wardley datang sebagai juara WBO heavyweight yang sedang naik daun dan tak terkalahkan, percaya diri dan dianggap sebagai monster baru Inggris. Sementara Daniel Dubois datang membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya, rasa lapar. Dubois tahu jika dia kalah lagi, karirnya bisa mulai tenggelam. Banyak orang sudah meragukannya sejak kalah dari Alexander Usyk. Mereka menyebut Dubois lemah, tidak punya mental juara, dan mudah hancur di bawah tekanan. Tetapi malam itu, Daniel Dubois datang bukan untuk membuktikan dirinya kepada dunia. Dia datang untuk menghancurkan semua keraguan. Dan boom, baru 10 detik berjalan, Fabio Wardley langsung menjatuhkan Daniel Dubois. Satu pukulan kanan keras menghantam sisi kepala Dubois dan tubuhnya langsung jatuh ke kanvas. Arena Manchester meledak. Penonton berdiri, komentator mulai panik. Semua orang berpikir ini akan cepat selesai. Tapi ternyata knockdown itu justru membangunkan monster di dalam diri Daniel Dubois. Setelah jatuh, Daniel Dubois maju tanpa rasa takut. Jab keras, hook ke body, tekanan tanpa henti. Fabio Wardley masih berbahaya, bahkan cepat kembali menjatuhkan Dubois di ronde ketiga. Tapi ada satu masalah besar. Dubois tidak berhenti datang. Dan perlahan pertarungan mulai berubah arah. Wardley mulai terkena pukulan bersih yang membuat hidungnya berdarah. Mata kanannya mulai membengkak. Dan setiap ronde, Daniel Dubois terlihat semakin mengerikan. Disinilah pertarungan berubah menjadi sesuatu yang brutal. Bukan lagi soal teknik, tetapi soal siapa yang lebih kuat bertahan hidup. Fabio Wardley menunjukkan hati seorang warrior. Walaupun wajahnya mulai hancur, dia terus berdiri. Terus membalas, terus mencoba menjatuhkan Dubois. Tetapi masalahnya, Daniel Dubois malam itu seperti mesin. Setiap pukulan terasa berat, setiap serangan membuat Wardley semakin rusak. Dan darah mulai memenuhi wajah sang juara. Lalu tibalah ronde ke-11. Ronde yang akhirnya menghancurkan Fabio Wardley. Dubois mulai menyerang tanpa ampun. Uppercut, hook kiri, strike kanan. Wardley mencoba bertahan, tapi tubuhnya mulai goyah. Matanya hampir tertutup, darah terus mengalir. Dan akhirnya wasit Howard Foster menghentikan pertarungan. Selesai. Daniel Dubois menang TKO ronde ke-11 dan resmi menjadi juara dunia heavyweight WBO. Pertarungan ini bukan sekedar kemenangan, ini adalah kebangkitan.
Daniel Dubois membuktikan bahwa dirinya belum selesai. Dia bangkit setelah knockdown, bangkit setelah dihina, bangkit setelah diragukan. Dan malam itu, dia memperlihatkan sesuatu yang selama ini dipertanyakan orang, mental. Namun di sisi lain, malam itu menjadi malam paling menyakitkan bagi Fabio Wardley. Untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, dia kalah. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia kalah dalam perang brutal. Tetapi satu hal pasti, walaupun kalah, Fabio Wardley mendapatkan rasa hormat dunia. Karena tidak semua petinju mampu bertahan selama itu dalam kondisi sehancur itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berani menghadapi Daniel Dubois berikutnya? Tyson Fury? Anthony Joshua? Atau bahkan trilogi melawan Alexander Usyk? Karena setelah malam brutal ini, divisi heavyweight kembali berubah. Daniel Dubois mungkin jatuh dalam 10 detik pertama, tetapi malam itu dia bangkit menjadi monster. Dan Fabio Wardley, dia kalah tapi bertarung seperti seorang warrior sejati. Inilah alasan mengapa dunia mencintai tinju. Karena terkadang pertarungan terbaik lahir saat dua manusia menolak menyerah. Kalau kalian suka pembahasan tinju brutal seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas hasil pertandingan, kita membahas perang.